Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pencatatan kas kecil. Kas merupakan uang kas yang disimpan dalam perusahaan dan uang yang disimpan di bank yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Kriteria yang termasuk kas: diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dapat diuangkan sebesar nilai nominal, dapat digunakan secara bebas. Uang tunai tidak memiliki identitas pemiliknya, sehingga kalau uang tersebut hilang, sehingga sukar ditemukan kembali, maka pengelolaannya harus hati-hati. Cara terbaik untuk mengolah kas: yang pertama, dengan jalan menyimpan sebagian kecil saja sebagai kas kecil. Yang kedua, ada pembagian tugas. Orang yang mengeluarkan uang tidak sama dengan orang yang menyimpan uang untuk menghindari kolusi. Yang ketiga, penggunaan sistem voucher. Semua pembayaran harus mendapat otorisasi terlebih dahulu. Perusahaan sewaktu-waktu melakukan pengeluaran kas sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. Pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan cek. Sedangkan pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil akan lebih praktis menggunakan kas kecil. Contoh pembelian materai Rp20.000 akan lebih praktis menggunakan kas kecil daripada menggunakan cek. Contoh lain, pembelian konsumsi rapat Rp80.000 ini juga akan lebih praktis menggunakan kas kecil daripada menggunakan cek. Pengertian dana kas kecil. Kas kecil atau petty cash menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang kecil-kecil. Menurut Zaki Barihuan, kas kecil merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis menggunakan cek. Fungsi kas kecil yang pertama, melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan termasuk relasi bisnis pimpinan. Kemudian, mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Peralatan yang dibutuhkan dalam kas kecil yang pertama adalah dokumen bukti kas keluar. Saat kasir mengeluarkan kas untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang kedua, permintaan pengeluaran kas kecil. Bagi pemakai kas kecil digunakan untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil. Dokumen bukti pengeluaran dana kas kecil dibuat oleh pemakai kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian kas kecil. Dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil dibuat oleh pemegang kas kecil untuk meminta pengisian kembali kas kecil ke bagian keuangan. Buku jurnal kas kecil, jurnal yang digunakan untuk mencatat mutasi dana kas kecil. Metode pencatatan dana kas kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode sistem dana tetap atau Impress Fund System. Metode pencatatan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu tetap sampai pada setiap pembukaan buku kas baru. Metode sistem dana fluktuasi atau Fluctuation Fund System. Metode pembukaan kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah pada saat pembuatan buku kas baru. Metode pencatatan dana kas kecil sistem dana tetap. Yang pertama, pembentukan kas kecil sistem dana tetap atau Impress Fund System. Suatu metode pendanaan kas kecil yang jumlahnya tetap
Yang dimaksud dengan tetap adalah jumlah pengisian kembali dana kas kecil jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil, sehingga jumlah keseluruhan sama dengan pembentukannya. Dalam metode ini, penyelenggara buku jurnal adalah bagian akuntansi, bukan pemegang kas kecil. Kasir kas kecil cukup menyelenggarakan catatan intern untuk kasir kas kecil. Pada periode yang telah ditetapkan, kasir kas kecil akan membuat laporan pengeluaran dan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada bagian akuntansi. Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tersebut, pengeluaran kas kecil kemudian diganti sehingga jumlahnya menjadi sama seperti semula. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecil antara lain bagian utang, ini untuk mencatat bukti pengeluaran kas yang belum dibayar. Bagian kasir menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas. Bagian jurnal dan laporan mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas. Pemegang dana kas kecil menerima cek dan bukti kas kecil dari kasir. Mengolah dana kas kecil sesuai kebutuhan. Pembayaran kas kecil sistem dana tetap. Setiap kali melakukan pembayaran, kasir kas kecil membuat bukti pengeluaran yang harus disimpan bersama dengan sisa uang yang ada dalam peti cash atau cash box. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecil antara lain pemakai dana kas kecil, mengisi form surat permintaan pengeluaran dana kas kecil, menerima uang tunai dan mengumpulkan bukti penggunaan dana, menyerahkan bukti pengeluaran ke pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil, menyerahkan uang tunai, menerima bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen pemakaian dana kas kecil, bukti pengeluaran kas dibuat bagian utang, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil dibuat pemegang dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil dibuat bagian pemakai dana kas kecil. Pengisian kembali kas kecil sistem dana tetap. Pengisian kembali dicatat dengan mendebit rekening yang sesuai untuk masing-masing pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran dengan mendebit kas. Pengisian kembali kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan pemakai dana kas kecil. Formulir dan dokumen yang diperlukan dalam pengisian kembali dana kas kecil terdiri atas formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, formulir bukti pengeluaran kas, dan bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur penggantian kas kecil antara lain pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasir, dan bagian jurnal dan laporan. Dokumen yang dibutuhkan mutasi dana kas kecil, transaksi pembentukan dana kas kecil, bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang lengkap 3 lembar, surat keputusan kepala bagian keuangan sebagai dokumen pendukung. Transaksi pemakaian dana kas kecil yang dibuat oleh bagian pemakai dana. Transaksi pemakaian dana kas kecil yang dibuat oleh bagian pemakai dana. Bukti pemakaian kas kecil atau kwitansi, nota kontan, permintaan pengeluaran dana kas kecil yang dibuat bagian pemakai dana. Pengisian kembali dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang, permintaan kembali kas kecil, dan bukti pengeluaran kas kecil. Berikut adalah transaksi menggunakan sistem dana tetap. Tanggal 1 Desember 2020, pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Pengisian dilakukan tiap tanggal 25 atau jika dana sudah menipis. Pada bagian akuntansi membuat jurnal kas kecil 5 juta rupiah debit, kas kredit 5 juta rupiah. Kasir kas kecil membukukan dalam buku harian kas kecil. Tanggal 5 Desember ada transaksi pemegang kas kecil membayar biaya angkut Rp100.000. Pada bagian akuntansi tidak membuat jurnal.
Pada bagian kasir kas kecil membuat bukti pengeluaran dan formulir permintaan pengeluaran kas kecil, dilampiri nota pembelian, kemudian mencatat dalam buku harian. Tanggal 10 Desember, transaksi pemegang kas kecil membeli alat tulis sebesar Rp50.000. Pada bagian akuntansi, tidak membuat jurnal. Pada bagian kasir kas kecil sama dengan yang di atas ini. Kemudian tanggal 20 Desember, pemegang kas kecil membayar sumbangan PMI Rp80.000. Ini pada bagian akuntansi tidak membuat jurnal. Pada bagian kasir kas kecil sama dengan yang di atas. Transaksi berikutnya tanggal 25 Desember, ini kita asumsikan A. Pemegang kas kecil membuat laporan pemakaian dana kas kecil dan mengajukan penggantian dan pengisian kembali dana kas kecil. Laporan kas kecil saldo awal 5 juta, pengeluarannya adalah biaya angkut pembelian 100.000, alat tulis Rp50.000, sumbangan Rp80.000. Total pengeluaran adalah Rp230.000, saldo akhirnya adalah Rp4.770.000. Pada bagian akuntansi membuat jurnal, biaya angkut pembelian Rp100.000 debit, biaya administrasi dan umum Rp130.000 debit, kemudian kas kredit Rp230.000. Bagian kasir kas kecil menyerahkan kepada bagian akuntansi laporan pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengisian kembali, dan dokumen pengeluaran. Kemudian ini ada transaksi, kita asumsikan B. Pemegang kas kecil membuat laporan pemakaian dana kas kecil dan mengajukan penggantian dan pengisian kembali dana kas kecil, dan diputuskan dana kas kecil dinaikkan menjadi Rp5.500.000. Ini adalah laporan kas kecilnya. Pada bagian akuntansi, jurnalnya adalah biaya angkut pembelian Rp100.000 debit, biaya administrasi dan umum Rp130.000 debit, kemudian kas kecil debit Rp500.000, kemudian kas kredit Rp730.000. Mengapa ini ada kas kecil Rp500.000? Karena tadinya Rp5 juta ditambah Rp500.000 nanti akan menjadi Rp5.500.000. Bagian kasir kas kecil menyerahkan kepada bagian akuntansi laporan pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengisian kembali, dan dokumen pengeluaran. Asumsi yang berikutnya adalah C. Pemegang kas kecil membuat laporan pemakaian dana kas kecil dan mengajukan penggantian dan pengisian kembali dana kas kecil, dan diputuskan dana kas kecil diturunkan menjadi Rp4.500.000. Ini adalah laporan dana kas kecil. Kemudian pada bagian akuntansi, jurnalnya adalah biaya angkut pembelian Rp100.000, biaya administrasi dan umum Rp130.000. Ini debit, kemudian kas kredit Rp230.000 dan kas kecil kredit Rp500.000. Mengapa di sini kredit Rp500.000? Karena awalnya Rp5 juta, kemudian dikreditkan Rp500.000. Nanti jumlah kas kecilnya akan menjadi Rp4.500.000. Pada kasir kas kecil menyerahkan kepada bagian akuntansi laporan pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengisian kembali, dan dokumen pengeluaran. Asumsi yang berikutnya, asumsi D. Di sini diputuskan dana kas kecil dihapus. Maka jurnalnya adalah biaya angkut pembelian Rp100.000 debit, biaya administrasi dan umum Rp130.000 debit, kemudian kasnya Rp4.770.000 debit, kemudian kas kecil Rp5 juta. Ini kas kecil kredit Rp5 juta, nanti kas kecilnya menjadi 0. Pada kasir kas kecil menyerahkan kepada bagian akuntansi laporan pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengisian kembali, dan dokumen pengeluaran. Transaksi berikutnya tanggal 26 Desember, pemegang kas kecil membayar biaya angkut pembelian
sebesar Rp30.000 dan iklan Rp100.000. Bagian akuntansi tidak membuat jurnal. Pada bagian kasir kas kecil sama dengan yang sebelumnya. Tanggal 26 ini pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian untuk pengeluaran yang belum diganti. Mengapa? Karena pengisian kembalinya adalah tanggal 25 Desember. Sementara di tanggal 31 Desember ini adalah untuk membuat laporan keuangan. Sehingga karena kondisi kas kecil di sini belum ada penggantian, sementara sudah ada pengeluaran sebesar Rp30.000 dan Rp100.000, sehingga antara catatan dengan kenyataannya berbeda, maka dibuat jurnal penyesuaian. Pada bagian akuntansi, jurnalnya adalah biaya angkut pembelian Rp30.000, biaya iklan Rp100.000. Kemudian kreditnya adalah kas kecil Rp130.000. Pada kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana kas kecil dan dikirim ke bagian akuntansi. Kemudian pada tahun berikutnya tanggal 1 Januari 2021 dibuatkan jurnal kembali. Kas kecil Rp130.000 debit, biaya angkut pembelian kredit Rp30.000 dan biaya iklan kredit Rp100.000. Ini adalah contoh buku harian kas kecil metode dana tetap. Tanggal 1 Desember ada pembentukan dana kecil Rp5 juta penerimaan. Saldonya adalah Rp5 juta. Kemudian tanggal 5 Desember ada biaya angkut. Pengeluarannya adalah biaya angkut Rp100.000. Saldonya adalah Rp4.900.000. Kemudian tanggal 10 Desember ada pembelian alat tulis. Sini masuk ke biaya administrasi dan umum Rp50.000. Saldonya adalah Rp4.850.000. Kemudian tanggal 20 ada sumbangan PMI. Pengeluaran ini dimasukkan ke biaya administrasi dan umum Rp80.000. Saldonya Rp4.770.000. Kemudian tanggal 25 ada pengisian kembali penerimaan sebesar Rp230.000. Ini asumsi yang pertama, yang A. Saldonya kembali menjadi Rp5 juta. Kemudian tanggal 26 ada biaya angkut Rp30.000 pengeluaran di sini. Saldonya menjadi Rp4.970.000. Kemudian ada biaya iklan. Sini lain-lain pengeluaran biaya iklan Rp100.000 hingga saldonya menjadi Rp4.870.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang dana kas kecil sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund method. Sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund method adalah suatu sistem yang menetapkan pendanaan kas kecil dengan jumlah tidak tetap, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Jumlah dana kas kecil tidak ditentukan, kemungkinan selalu berubah-ubah, sehingga penggantian dana kas kecil yang sudah dipakai tidak perlu sama dengan jumlah dana yang telah digunakan. Dalam metode ini, pemegang kas kecil menyelenggarakan jurnal kas kecil untuk mencatat semua pengeluaran, baik itu pembentukan dan pengisian dana kas kecil yang menjurnal bagian akuntansi dan menjadi dasar untuk memposting ke dalam buku besar. Maka bagian akuntansi tidak perlu lagi mencatat pengeluaran pemegang kas kecil. Kalau tanggal tutup buku berbeda dengan tanggal pengisian kembali dana kas kecil, maka tidak perlu membuat jurnal penyesuaian karena semua pengeluaran sudah dicatat oleh pemegang kas kecil. Pada saat pemegang kas kecil menyerahkan laporan pengeluaran kepada bagian akuntansi dan mengajukan pengisian yang di jurnal adalah pengisian sebesar jumlah uang yang diterima. Semua pengeluaran tidak dijurnal oleh bagian akuntansi karena sudah dijurnal oleh pemegang kas kecil. Pemakaian kas kecil sistem dana tidak tetap
Setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dilakukan pencatatan dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas kecil. Pengisian kembali kas kecil sistem dana tidak tetap. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Formulir dan dokumen yang diperlukan dalam pengisian kembali dana kas kecil terdiri atas formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil dan formulir bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya. Perbedaan sistem kas kecil dana tetap dan dana tidak tetap. Pada sistem dana tetap, saldo kas kecil tetap tidak berubah kecuali ada penambahan dana. Pengeluaran dari dana kas ini akan langsung dikeluarkan dari kas bank. Pada sistem dana tidak tetap, pengeluaran dari dana kas ini akan langsung dikeluarkan dari kas bank. Pengeluaran dana dari kas ini langsung mengurangi saldonya. Berikut adalah contoh transaksi sistem dana tidak tetap atau fluctuation system. Tanggal 1 Desember 2020, transaksi pembentukan dana kas kecil 5 juta rupiah. Pengisian dilakukan tiap tanggal 25 atau jika dana sudah menipis. Pada bagian akuntansi dibuat jurnal kas kecil 5 juta rupiah debit dan kas kredit 5 juta rupiah. Pada bagian kasir kas kecil mencatat dalam buku harian kas kecil. Tanggal 5 Desember pemegang kas kecil membayar biaya angkut sebesar Rp100.000. Bagian akuntansi tidak membuat catatan, tapi kasir kas kecil di sini membuat bukti pengeluaran dan formulir permintaan pengeluaran kas kecil dilampiri nota pembelian, kemudian mencatat dalam jurnal biaya angkut pembelian Rp100.000 debit, kas kecil kredit Rp100.000. Tanggal 10 Desember pemegang kas kecil membeli alat tulis sebesar Rp50.000. Pada bagian akuntansi tidak membuat catatan. Pada kasir kas kecil di sini membuat jurnal biaya administrasi umum Rp50.000 debit, kas kecil kredit Rp50.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember pemegang kas kecil membayar sumbangan PMI Rp80.000. Bagian akuntansi tidak menjurnal. Pada bagian kas kecil menjurnal biaya administrasi dan umum Rp80.000 debit, kas kecil kredit Rp80.000. Tanggal 25 Desember, pemegang kas kecil membuat laporan pemakaian dana kas kecil dan mengajukan pengisian kembali dana kas kecil. Dilakukan pengisian kembali Rp230.000. Pada bagian akuntansi membuat jurnal kas kecil debit Rp230.000, kas kredit Rp230.000. Bagian kasir kas kecil menyerahkan kepada bagian akuntansi laporan pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengisian kembali, dan dokumen pengeluaran. Tanggal 25 ini asumsi yang kedua, tadi yang A, sekarang B. Dilakukan pengisian kembali dana dan diputuskan untuk menaikkan dana kas kecil menjadi Rp5.500.000. Pada bagian akuntansi di sini kas kecil debit Rp730.000, kemudian kas kredit Rp730.000. Pada bagian kasir kas kecil, saldo kas kecil menjadi, ini sisanya adalah Rp4.730.000 ditambah Rp730.000. Pada bagian kas kecil, kasir kas kecil, saldo kas kecil menjadi Rp4.770.000 ditambah Rp730.000, maka saldonya adalah Rp5.500.000. Kemudian asumsi yang ketiga C, di sini saldo kas kecil
diturunkan menjadi Rp4.500.000. Pada bagian akuntansi, kas debit Rp270.000 ada pengembalian karena diturunkan. Kas kecil kredit Rp270.000. Saldo kas kecil di bagian kasir kas kecil Rp4.770.000 sesuai dengan saldo ini. Dikurangi Rp270.000 maka saldonya menjadi Rp4.500.000. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah D. Dilakukan penghapusan dana kas kecil, berarti tidak diisi kembali. Pada bagian akuntansi, jurnalnya adalah kas debit Rp4.770.000 sesuai dengan saldo akhirnya ini. Kemudian kas kecil kredit Rp4.770.000. Bagian kasir kas kecil menyerahkan kepada bagian akuntansi laporan pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengisian kembali, dan dokumen pengeluaran. Karena ditutup, maka sisa kas kecil dikembalikan ke bagian akuntansi. Tanggal 31 Desember pada akhir periode, jika dana kas kecil tidak diisi kembali, maka tidak perlu membuat jurnal pengisian, karena setiap pengeluaran sudah dijurnal oleh pemegang kas kecil. Demikian materi tentang kas kecil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.